Oke, menarik nih Ustaz Solah nih ya. Sudah banyak membahas batasan aurat baik laki-laki maupun perempuan. Nah, sekarang saya mau geser dulu pemirsa ke sahabat saya yang satu lagi nih, yaitu Ustazah Dia. Oke, Ustazah Dia. Ya. Ini menjadi menarik nih, tadi Ustaz Solah menjelaskan bahwa aurat perempuan terhadap laki-laki itu ada dua. Pertama itu seluruh tubuh, yang kedua itu wajah dan telapak, kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, di Indonesia kan nih yang mainstreamnya kan wajah dan telapak tangan ya. Ya nggak sih? Ya. Jadi mereka nggak menutup itu. Iya, nggak menutup lah, nggak menutup, gitu. Ya nggak menutup wajah dan telapak tangan. Nah, Ustazah Dia sendiri nih, sekarang pakai niqab. Apa nih yang menjadi motivasinya nih? Oke, saya jawab ya. Oke. Nah, sebelumnya saya mau meralat bahwa penutup wajah itu ada beberapa macam, dan yang saya pakai ini adalah cadar. Oh, jadi, cadar, iya, bukan niqab ya? Karena yang sering terngiang-ngiang niqab itu. Bukannya niqab sama cadar itu sama gitu? Hampir sama, tapi kalau misalnya kita ngomongin model penutup wajah ada 4. Yang pertama cadar nih, cadar sama niqab ini hampir sama. Tapi bedanya kalau cadar tuh yang simple aja, yang kayak gini aja penutupnya. Sedangkan kalau niqab itu dia kadang mengcover alis juga, karena ada beberapa yang menganggap bahwasanya alis itu bisa jadi menarik juga untuk laki-laki gitu loh. Iya, memang seperti itu karena emang ada. Ada kan ya? Ada. Jadi gimana Gus? Wajah itu kan yang bagi yang mengatakan wajah aurat itu. Kan alis kan cuma bulu doang, emang ada menarik apanya? Beberapa ada yang tertarik. Justru ada makalah seperti ini, Pak. Kam fil mahajir min makhajir gitu. Apa tuh? Banyak mahajir itu perkara yang bahasa Jawanya disengker itu dijaga itu kan. Dijaga itu jadi bagian ini kayak Ustazah Dia tuh yang nggak kelihatan cuma mata, yang kelihatan cuma mata sama alis. Itu bahkan banyak orang yang celaka hanya karena mata dan alis gitu. Makhajir itu, Masya Allah. Khonjar itu pisau perang dulu, perang Mesir. Khonjar namanya makhajir. Itu gitu. banyak orang yang terjerumus ke neraka atau ke itu cuma gara-gara mata sama alis. Orang bagian yang tertutup. Oke. Bener tadi. Udah bener nih ya. Oke, lanjut Ustazah Dia nih. Tadi kan baru ke niqab ya, yang menutup alis. Terus ada apa lagi? Nah, terus ada lagi, tadi kan ada cadar yang simple kayak gini. Nah, terus ada niqab yang menutup alis. Lalu ada lagi purdah ini pada dasarnya itu secara istilah pakaian yang dijahit gitu. Jadi dia tuh lebih panjang dari cadar biasa. Contohnya kayak cadar Yaman yang ada sininya, belakangnya ada kayak itu. Ombel-ombel lah gitu ya. Itu kayaknya tren aja kali itu mah ya. Oke. Yaman apa India itu? Yaman, cadar Yaman namanya. Ada di ini juga ada Kampung Pulau. Cadar Yaman atau cadar Hadramaut dibilangnya. Terus yang terakhir ada burko. Burko ini yang memang tanpa celah lah, dia menutup dari atas, benar-benar dari atas sampai bawah. Matanya? Mata juga ketutup. Kalau mau lihat gimana? Seperti itu ada itu. Ada. Jadi kalau mau lihat itu bagian mata khusus itu pakai kainnya yang nerawang. Jadi dari luar nggak kelihatan, kitanya ngeliat. Berarti itu emang seluruh tubuh. Burko. Di googling ya? Iya, saya penasaran. Emang ada ya? Ada, lihat aja. Seperti itu. Tapi itu gerah nggak sih? Bahannya mungkin ya? Iya, kalau gerah mah gerah sih, tapi lebih gerah mana sama kalau nanti diazab di api neraka. Masya Allah. Ada, bener ada. Ada burko. Ada nih. Iya kayak gitu. Oke, itu juga banyak model ya, ada mereknya juga itu. Nggak apa-apa. Oke. Gini nggak gerah apa ya? Ya tadi udah jelasin daripada gerah neraka. Sebenarnya gerah neraka ya. Kalau secara dasar sih sebenarnya ini menyelamatkan laki-laki juga ya. Ya nggak sih? Iya kan, nggak bisa dilihat kan jadi. Iya, jadi kan kita bingung juga mau lihat apa. Jadi selamat kita. Oke, terima kasih. Lanjut Ustazah Dia. Iya. Lanjut. Tadi sampai burqoh yang full ya. Iya. Nah, terus kemudian sekarang nih motivasi nih Ustazah Dia. Kok bisa? Motivasi kenapa sih nggak ikut yang mainstream aja gitu kan? Padahal kan teman-teman kita nih gitu kan. Ya, biasa aja gitu kan. Apa karena emang pengen menyelamatkan laki-laki? Gimana? Ya, iya juga sih itu. Sebenarnya sebelum nggak kepikiran tuh jawaban itu untuk menyalahkan laki-laki juga. Cuma ya memang benar gitu. Kan kasihan kalau misalnya kita nyalahin laki-laki mulu. Emang aja pandangan kalian nggak dijaga gitu. Emang aja. Padahal kitanya juga dari kita harus ada tanggung jawab sendiri gitu. Iya benar. Ya kan, kitanya juga harus masa nyalahin laki-laki yang pandangan nggak dijaga, sedangkan kamu sedangkan kita pakaiannya aja masih selanga-selangnya gitu. Terutama yang paling sering itu adalah bukan kan tadi kan aurat itu seluruh badan kecuali
telapak tangan dan muka ya yang kita pegang gitu dalilnya. Sedangkan yang paling sering terlewat adalah bahkan untuk sekelas wanita syar'i itu tuh daerah kaki. Kaki itu. Oh ya kaki, iya kan, kos kaki ya. Iya, kos kaki. Padahal kaki itu jelas nggak ada sumber yang mengatakan kaki itu bukan aurat. Bahkan masih ada sekelas wanita yang udah pakaian syar'i itu masih sering kelewat. Gitu. Jadi emang penting banget berpakaian syar'i itu karena selain untuk menyelamatkan laki-laki, kita juga nyelamatin diri sendiri dengan menutup aurat. Oke, menarik, itu motivasi internal ya. Iya. Kalau ada eksternal, ada motivasi lain nggak? Kalau dari faktor eksternal? Faktor eksternal dalam menutup aurat apa dalam memakai cadar? Ya misalnya kayak saya karena ada banyak tekanan orang yang bilang saya cici, karena saya punya kasus teman saya di IPB, ya karena dia apa istilahnya biasa kan, namanya mahasiswa kan, anak muda kan, kalau lihat dia cantik gitu kan, cici, negara-negara itu dia udahlah saya pakai cadar aja sekalian tuh kan. Iya. Daripada fitnah. Daripada bukan karena fitnah, malas ladenin cowok-cowok nggak jelas gitu. Gimana kalau saya dia tuh ada nggak faktor eksternal seperti itu? Kalau faktor eksternal ada. Selain saya emang mau nambah-nambah pahala gitu ya, melaksanakan sunnah gitu dengan memakai cadar, karena emang ada kejadian juga. Jadi iya, ada laki ajnabi yang walaupun kelihatan dari luar saya nggak menjelek-jelekan ya, ada laki yang ada niat baik sama saya, tapi laki itu menempuh jalan yang nggak baik gitu. Jadi saya cari aman daripada tuh laki-laki terjerumus malah keluar dari ketakwaan, yang penting saya menjaga dia juga nggak ada ini, jadi nggak kepancing gitu. Iya. Oke. Itu iya faktor eksternalnya itu. Oke, menarik nih ya. Karena cinta, Pak. Iya, karena motifnya bukan cinta. cinta. Bukan cinta ya. Itulah cinta. menyelamatkan laki-laki brengsek itu punya. Enggak lah, bercanda punya. Oke, ini yang menjadi menarik nih Ustaz Jadian ya. Ini mohon maaf nih agak sedikit menyinggung ya. Ya saya mengenal Ustaz Jadian lah ya. Itu bagian daripada kita juga. Sekarang ini kan sedang tren ya, apa istilahnya istilah-istilah radikalisme, kemudian dianggap sesat gitu kan. Terus kemudian ya diasingkan lah karena mungkin emang lingkungan sendiri nggak paham kan, orang-orang kayak begitu menurut saya tidak paham konteks gitu kan. Nah kalau Ustaz Jadian ini kenapa kok dengan situasi yang seperti ini kok malah tetap istiqomah gitu? Ya kalau bisa saya bilang ya. Karena baru lingkungan di sini ya. Iya. Okay. Kalau di sini kan lingkungan enak gitu, maksudnya semua orangnya emang paham gitu cadar itu hukumnya apa. Tapi kalau di lingkungan yang orang-orangnya awam, tau kan awam maksudnya gitu. Iya paham. Itu beratnya adalah mereka mikirnya kita yang macam-macam gitu loh. Padahal mereka nggak tahu kalau misalnya ahli bait itu yang istri-istri Nabi pun pakai ya nggak? Pakai kan. Jadi saya nggak ngikutin sesuatu yang nggak bersumber gitu loh. Memang ada sumbernya dan ada anjurannya gitu kan. Lalu untuk apa? Itu apa namanya? Tadi perbedaan. Enggak, radikalisme itu apakah kan? Gimana? Radikalisme gitu. Apakah pernah ada kasus yang istilahnya ya bahasa kasarnya mah satir lah gitu kan? Iya. Nah, kalau kayak gitu ya sama kayak pandangan masyarakat pada umumnya gitu ya. Kita ini nggak mungkin mengikuti sesuatu yang nggak ada sumbernya gitu. Kita mengikuti sesuatu yang baik yang diajarkan oleh istri Nabi. Yang lebih ininya adalah bukan yang lebih jadi tantangan bagi saya itu bukan pandangan orang, pandangan negatif orang terhadap cadar gitu ya, tapi adalah pandangan positif dari orang-orang. Maksudnya gini loh, orang-orang awam yang ngelihat saya pakai cadar nih, ekspektasinya pasti tinggi. Oh, ngerti gak? Iya soleh. Iya karena bener. Iya kan, serius. Itu menarik tuh. Iya, mereka pasti ekspektasinya saya tuh wah so taat gitu, apa soleha gitu kan, bijaksana, takwa. Nah, iya, justru hal itu yang bikin saya berat gitu. Jadi saya bukannya ini efek negatif dari cadar ya, tapi itu justru jadi penyemangat buat saya nggak bisa gimana-gimana untuk terus memperbaiki diri lah, motivasi. Karena orang-orang awam itu nggak bakal mau kenal saya, nggak bakal punya waktu untuk tahu saya orang yang gimana. Mereka cuma butuh lihat cadar saya. Kalau saya salah, semua orang bercadar salah gitu. Oke. Yang beratnya di situ. Oke. Ini jarang sekali nih orang yang yang memberatkannya itu adalah dirinya yang tidak bisa memenuhi ekspektasi orang lain. Ini kan menarik untuk kita bahas nih.
dari saya dia sendiri nih, karena tadi berbicara seperti itu, sebenarnya ada nggak sih perbedaan dari sebelum pakai cadar dan sesudah pakai cadar, dari tingkat apa ya, bahasa halusnya kebaikan lah gitu kan? Ya perbedaannya adalah kalau yang jelasnya ya, sama Allah tuh teman-teman saya dieliminasi. Dieliminasi tuh maksudnya yang dulunya pergaulan saya mungkin udah lumayan baik lah orang-orangnya ya, karena saya kayak gini juga bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun gitu loh. Dieliminasinya adalah orang-orang yang walaupun kelihatannya dari luar udah syar'i, tapi mereka masih punya sifat-sifat buruk. Dan setelah saya memakai cadar atau lebih tepatnya jadi lebih baik lagi ya, insya Allah ya, saya nyoba hijrah. Nah terus itu tuh perlahan-lahan keburukan-keburukan itu hilang, entah sifat, entah orang-orang, teman-teman saya ada yang menghilang, itu digantikan dengan lingkungan-lingkungan yang lebih baik. Yang lebih baik, oke. Sadari mungkin. Oke, itu menarik gitu. Itu secara otomatis ya. Jadi perbedaannya setelah menggunakan cadar, tiba-tiba yang buruk-buruk itu menjauh, yang baik datang lah. Oke. Allah ngegantiin. Karena kalau misalnya kita meninggalkan sesuatu itu karena Allah, itu sama Allah diganti pasti sama yang lebih baik. Insya Allah, masya Allah, ini quotes nih buat teman-teman nih. Kalau kita meninggalkan sesuatu karena Allah akan diganti oleh Allah dengan sesuatu yang baik oleh Allah. Gitu. Karena hijratuhu ilallah wa rasulih, fahijratu ilallah wa rasulih. Yang artinya Gus? Jika dia niat hijrahnya adalah karena Allah, maka ya maka akan mendapatkan apapun. Ya gitu. Oke. Iya, apapun yang Allah kehendaki. Iya, oke. Nah, ini menarik nih. Apa namanya? Mengenai karena kan kita membahas konten fikih nih ya. Fikih. Kita bahas fikihnya. Nah, Ustadz Solah sendiri nih menanggapi mengenai kasus cadar ya. Cadar. Kalau Ustadz jadinya kayak cadar ya, maksudnya ya, cadar ya. Itu dari sudut pandang fikih sendiri apa hukumnya, Gus? Melanjutkan yang tadi ya, melanjutkan yang tadi bahwa aurat itu adalah perkara yang wajib untuk ditutupi. Sedangkan pendapat saya ngambil di Tufa ya, saya ngambil Ibnu Hajar, saya lebih condong ke pendapat Ibnu Hajar. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Iya. Ayat Al-Haytami. Oh, Al-Haytami ini. Salah saya. Sorry. Ya itu saya lebih condong ke sini. Beliau mengatakan bahwa karena tadi dari awal itu wajah bukanlah aurat, maka bukan hal yang wajib ditutupi. Artinya memakai cadar itu bukanlah hal yang wajib. Bukanlah hal yang wajib. Terus apakah boleh atau sunnah gitu kan? Di sini ini kalau Ustaz Solah sendiri rujukannya adalah Tufatul Muhtaj itu dari Ibnu Hajar Al-Haytami yang menjelaskan bahwa menutup wajah tidak dianjurkan, maka tidak wajib. Bukan dianjurkan, tapi tidak wajib. Tidak wajib, oke. Karena bukanlah aurat. Sorry. Terus kemudian ada lagi nggak pendapat lain? Ya ada yang tadi karena termasuk Imam Subki ya. Imam Subki itu mengatakan bahwa aurat. Maka konsekuensinya ketika aurat maka wajib ditutupi karena aurat itu yajibu satruhu, sesuatu yang wajib ditutupi. Imam Subki. Sebenarnya tergantung kita mau ngambil pendapat yang mana ya. Nah, nggak sih, karena tadi ya ada riwayah kan. Iya, riwayah. Kayak kita kan pernah nggak sih main pesan berantai itu? Pasti yang kita ambil pesannya itu pasti orang-orang yang memang punya keunggulan dalam hal pikirannya, hafalannya kuat segala macam kan, sifatnya yang dapat dipercaya. Begitu pula agama gitu. Bisa sampai ke kita itu karena adanya riwayah. Dan riwayah yang kita ambil pasti riwayah yang kuat. Nah, sedangkan Imam Ibnu Hajar ini termasuk ulama ahli tarjih ya, ahli tarjih yang biasa dijadikan rujukan seperti itu. Makanya saya condong ke kitab Tufa, dan kitab Tufa ini ceritanya menarik. Kitab Tufa itu dikarang dan ditas atau kalau bahasa sekarang itu direvisi oleh ulama yang tidak terhingga jumlahnya gitu. Masya Allah. Itu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. 3 orang, iya. Jadi kitab Tufah ini itu pernah disampaikan pada ulama yang sangat banyak dan direvisi, mereka semua selalu tidak menentang kitab ini. Itulah alasan Ustaz Solah mengambil rujukan Ibnu Hajar Tufah. Emang mau pakai cadar Ustaz Solah? Jadi gini ya. Jadi apakah cadar itu gimana sih menurut
Iya, karena emang nggak mungkin Ustaz sholat pakai cadar, Iya. jadinya pakai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Naqala al-musannifu anil iyadi al-ijma' ala annahu la yazamuha fi tariqiha satu auratiha. Jadi tidak wajib. Jadi musannaf atau siapa Imam Nawawi di sini itu nukil pendapat dari Imam Qadhiyat. Adanya ijma bahwa wanita itu tidak wajib untuk menutup aurat, menutup wajahnya ketika dia berada di jalan. Wa innama huwa sunnatun. Menutup aurat, menutup muka di jalan itu hanya sunnah, sebatas sunnah. Tidak wajib tapi sunnah. Nah, Oke. tapi tadi yang saya bilang, wa 'alar rijali ghadul basari anhunna lil ayati. Walaupun menutup wajahnya itu sunnah, akan tetapi bagi laki-laki wajib hukumnya untuk ghadul basar, menundukkan pandangannya. Karena adanya ayat tadi kulil mu'mina ghaddu min absarihim, seperti itu. Oke, menarik. Jadi Jadi bukanlah hal yang wajib, Wajib. karena dasarnya bukan aurat, Iya. bukan aurat aja sampai derajat sunnah. Namun emang kan dari tadi kita nggak ada yang bilang wajib, bilangnya sunnah dari tadi. iya. Oh iya, ini kita Nah, ngomongin hukum ya, ngomongin pakai. makanya ini nih. Makanya akan tetapi ya benar sunnah. Akan tetapi ketika memang ada keyakinan bahwa ketika kita membuka wajah kita, terus ada orang lain atau rojul ajnabi yang melihat kita, yakin berpotensi untuk melihat kita itu, maka wajib bagi seorang wanita untuk menutupi. Oke, ini menjadi menarik ya. Jadi Nih, Bismillahirrahmanirrahim, biar ada dalilnya. Oke, biar ada dalilnya yang wajib nih ya. Bukan cuma omongan doang. tapi sebentar dulu Ustaz, saya ini dulu. Jadi wajib itu kalau ada keyakinan diri berpotensi untuk orang laki-laki itu memperhatikan kita secara berlebihan lah gitu ya. Itu menjadi wajib. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Ya benar memang. Katanya bahwa menutup wajah itu sunnah. Man tahaqqaqat nadru ajnabiyyin laha yalzamuha satru wajhiha anhu. Jika memang tahaqqaqat, jadi ya itu tadi akan terjadi dalam Potensi. tahaqqaqat itu lebih ke tahqiq. Lebih nyata ya. Bukan lagi potensi, kalau Oke. potensi Madinah. Ini udah nyata, yakin bahwa Pasti akan gitu. Pasti. nadrul ajnabiyyin laha, akan terjadi pandangan laki-laki ke perempuan ketika dia membuka wajahnya. Yalzamuha satru, maka bagi wanita itu wajib untuk menutup wajahnya seperti itu. Dan sedangkan kita tahu ya di Indonesia kan ya bukan mesti kita bisa pilih lah. Ada laki-laki yang emang di lingkungan itu laki-laki jelalatan gitu kan. Iya, Ada benar. yang emang bisa menjaga mata, Misalnya. artinya untuk mengatakan bahwa cadar ini wajib itu terlalu jauh menurut saya karena masih banyak kemungkinan untuk tidak masih banyak Laki-laki yang mampu. gitu loh. Seperti Oh gitu. bahasanya gitu maksudnya gitu loh. Iya. Pokoknya gitulah ya. Artinya ya untuk wajib itu makanya jangan terlalu keras mengampanyekan cadar dan segala macam itu loh. Oke. Kita maksudnya melihat sekarang sendiri ya, melihat sekarang ini kan radikal segala macam itu. Nah, makanya banyak Intinya mah ya yang mau pakai cadar silahkan, Ada yang dalilnya. ada dalilnya, yang Sunnah, tidak mau pakai cadar ya silahkan. Maksudnya jangan saling menjatuhkan di antara keduanya, karena seperti itu. keduanya itu memiliki dalil yang ada dasarnya lah gitu kan. Maksudnya, Oke. Tapi tadi ya tidak memakai cadar, tapi jika memang tahaqqaqat nadrul ajnabiyyin, ketika memang ada keyakinan akan dilihat laki-laki lain, Maka menjadi wajib. Jadi sebenarnya sama-sama kuat ya. Iya. Yang pertama itu sunnah karena tidak wajib, ada dalilnya kuat gitu kan. Terus kemudian wajib pun kuat gitu kan. Karena ini satu pendapat sebenarnya ya. Iya. Satu pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Al-Haytami. Oke, Tapi ini ya tadi ya yang perlu digarisbawahi, karena banyak yang salah paham di situ kan, menganggap wajah itu aurat makanya wajib cadar. Bukan. Jadi cadar wajib itu jalannya bukan karena aurat. Jalannya karena sadul bab anid daroe atau gimana ya? Artinya meminimalisir, menutup jalan menuju kemungkaran gitu kan. Oke. Karena kan banyaknya terjadi kemungkaran atau zina segala macam kan ya dari wajah awalnya. Oh iya, ini emang khusus buat pria-pria yang jelalatan ini sebenarnya. Dan terlebih kalau wanitanya cantik. Apalagi kalau wanitanya cantik ya. Seperti Oh iya, seperti Zaidia. Saya belum lihat juga mukanya. Oke. Nah, sebenarnya ini langsung aja tembak lah. Ini buat laki-laki nih yang jelalatan ya. Ya mohon maaf lah. Udah cukup memperhatikan wajah
perempuan. Kalau suka ya datengin langsung ke rumahnya. Hitbah langsung, nikahin kan KUA cuma 500.000, gratis malah kalau hari biasa. Promosi nih, mau nikah soalnya. Aisyah. Oke, itu menarik Ustaz. Ada lagi Ustaz mengenai hukum cadar? Mungkin sudah. Tapi kalau yang ini, misalnya kayak apa? Ini kan kita juga perlu meluruskan ya. Sebenarnya kan yang harus kita luruskan itu adalah pikiran-pikiran warganet ya atau netizen ya yang menganggap bahwa setiap yang menggunakan cadar itu gerakan-gerakan radikalisme ya kan, padahal tidak. Alasannya ini untuk menyelamatkan para jelalatan, itu intinya ya nggak sih? Iya. Itu oke. Jadi oke. Ya. Saya udah mulai paham kalau itu. Jadi ya kesimpulannya itulah, maksudnya kesimpulannya yang memakai cadar dia baik karena mau menutup itu kan dan mencegah kemungkaran yang lebih lagi, iya. yang lebih akan lebih terjadi kemungkaran kan. Yang nggak menutup pun ya jangan disalahkan karena memang tidak ada kewajiban untuk menutup. Jadi kesimpulan seperti itu. Oke, menarik.